Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Bapak, apa kabar semuanya? Salam dan bahagia. Mudah-mudahan Ibu Bapak senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Bapak, selamat bertemu kembali dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Bapak, pada kesempatan video kali ini saya ingin memberikan informasi tentang pendidikan, yaitu video dengan judul Kabar Baik untuk Tenaga Honorer di tahun 2023. Video ini bersumber pada media yaitu naikpangkat.com. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Ibu Bapak sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada subscriber dan para penonton setia dari channel Media Edukasi dan Dakwah. Beriring doa, mudah-mudahan Ibu Bapak senantiasa dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ibu Bapak sekalian, langsung menuju pada materi selanjutnya, yaitu kabar baik untuk tenaga honorer di tahun 2023. Menpan RB sudah memastikan akan tetap membuka seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN pada tahun 2023 ini. Hal ini tentunya membuka peluang bagi tenaga honorer yang ingin ikut seleksi di calon seleksi aparatur sipil negara atau CASN. CASN pada tahun ini akan segera dibuka oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Reformasi dan Birokrasi, mencakup dua kategori, yakni calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K bagi tenaga honorer yang memiliki kesempatan menjadi ASN. Selanjutnya, Menpan RB juga sudah memastikan bahwa dalam rekrutmen di tahun 2023 ini akan sangat selektif dengan tujuan mendukung transformasi sumber daya manusia di kepegawaian negara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Reformasi dan Birokrasi sendiri juga sangat berharap agar kebijakan ini akan mendukung misi dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk membenahi layanan kepegawaian yang ada di tanah air Indonesia, Republik Indonesia ini. Pemerintah juga sudah memberikan keputusan akan penyelenggaraan rekrutmen calon pegawai negeri sipil dan P3K pada tahun 2023 ini, ucap Azwar Anas, Menpan RB Republik Indonesia. Arah kebijakan dalam pemerintah ASN pada tahun ini dibagi menjadi dalam 4 fokus kebijakan, yakni mulai dari fokus pelayanan dasar, rekrutmen talenta digital dalam melakukan rekrutmen CPNS yang dilakukan secara selektif, dan juga mengurangi rekrutmen jabatan yang segera tergantikan oleh kemajuan teknologi. Karena dalam dunia digital sudah berubah sangat drastis dan cepat, maka pemerintah pun juga harus cepat-cepat juga dalam melakukan kebijakan dan adaptasi agar tidak tergerus dengan perkembangan zaman, ucap Anas, ya, Menpan RB Republik Indonesia.
Di dalam diselenggarakannya CASN di tahun 2023 ini, maka akan ada beberapa formasi dan golongan yang diutamakan oleh pemerintah agar bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN, khususnya dalam seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS di tahun ini. Maka Menteri Anas menyebutkan prioritas pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan profesi tertentu yang mencakup hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya, juga termasuk talenta digital serta jabatan pelaksana prioritas yang sesuai dengan isi dari peraturan Menpan RB nomor 45 garis miring tahun 2022 mengenai jabatan pelaksanaan pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah. Tegas Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Reformasi dan Birokrasi. Dalam rekrutmen P3K dari pemerintah akan mengutamakan untuk para tenaga guru dan tenaga kesehatan, serta tenaga teknis lainnya. Aswar Anas juga meminta untuk pemerintah daerah agar segera melakukan pendataan dan usulan beberapa ASN yang akan dibutuhkan agar bisa diisi di setiap instansi pemerintah daerah. Untuk para tenaga honorer yang mempunyai keinginan untuk mendaftar ASN di tahun 2023 ini, maka terdapat beberapa kriteria dari pemerintah dalam pelaksanaan rekrutmen CASN di tahun 2023 ini dan harus dipenuhi antara lain. Dikutip dari baritoraya.com melalui situs Kemenpan RB, terdapat beberapa kriteria yang akan dinilai atau yang akan difasilitasi yakni sebagai berikut. Pertama, banyaknya jumlah PNS yang melaksanakan pensiun sehingga memungkinkan untuk membuka kembali jalur CPNS. Kemudian berikutnya yang kedua adalah pemenuhan dalam sumber daya manusia untuk mendukung program strategi nasional yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tentunya pemenuhan program sumber daya manusia yang skill dan kompeten di bidangnya. Yang ketiganya adalah letak geografis, sangat menentukan sekali dalam menentukan letak geografis. Kemudian berikutnya adalah kemampuan anggaran, tentunya disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara Republik Indonesia. Dalam kriteria variabel pada nomor kedua, akan sejalan dengan misi dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang ingin memotong dan dalam proses bisnis layanan dan juga lebih cenderung menggunakan sistem IT dalam melakukan layanan di pemerintahan negara Republik Indonesia ini. Oleh sebab itu, dalam Presiden Joko Widodo dalam melakukan pencanangannya bahwa pada saatnya nanti pelayanan akan menggunakan pelayanan secara IT. Oleh sebab itu tentunya membutuhkan tenaga-tenaga ahli IT yang sangat mumpuni.
Nah, demikian Ibu Bapak video yang dapat saya persembahkan pada kesempatan video kali ini, yaitu tentang kabar baik untuk guru honorer di tahun 2023 ini siap-siap untuk mengikuti CASN dan mengikuti rekrutmen P3K. Terima kasih Ibu Bapak sudah menonton video ini dan jika video ini bermanfaat untuk Ibu Bapak sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan lebih bagus lagi video ini bisa di-share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan informasi yang sama. Terima kasih sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.